Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aziza dari kelas Psikologi 1A. Sebelumnya, saya di sini akan memaparkan 2 kasus yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, pada analisis kasus yang pertama adalah tentang bipolar disorder. Kasus ini diangkat oleh seorang aktor atau aktris terkenal bernama Selena Marie Gomez. Siapa sih di antara kalian yang kenal sama Selena Gomez? Nah, Selena ini lahir di Grand Prairie, Texas pada tanggal 22 Juli 1992. Saat ini usianya 31 tahun dan Selena ini memiliki beberapa bidang pekerjaan seperti produser, penyanyi, dan aktris. Nah, apa sih penyebab dan gejala selama mengalami gangguan kesehatan mental bipolar? Nah, jadi sebelum Selena didiagnosis mengalami bipolar, dia divonis mengalami penyakit lupus. Mulai dari situ, Selena selalu merasakan cemas dan ketakutan bahwa penyakit yang dideritanya akan memakan nyawa dirinya. Saat itu, Selena mulai frustasi. Berbagai macam cara Selena lakukan untuk menyembuhkan penyakit lupus yang dideritanya tersebut. Saat itu, Selena depresi dan akhirnya pada tahun 2020 dia didiagnosis penyakit bipolar. Nah, jadi gangguan bipolar atau manik depresif merupakan penyakit otak yang menyebabkan gangguan pada alam perasaan atau mood, energi, aktivitas, dan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Orang dengan bipolar dapat memiliki gejala yang akut. Gejala-gejala itu berbeda dari perasaan naik dan turun yang terjadi pada orang biasa dari waktu ke waktu. Nah, gejala bipolar ini dapat berakibat pada rusaknya hubungan sosial, menurunnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan bersekolah, dan bahkan mengakibatkan bunuh diri. Seperti yang dialami oleh Selena, dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia memiliki pemikiran bahwa dunia akan lebih baik jika dirinya itu tidak ada. Nah, gejala-gejalanya adalah sebelum diketahui penyakit bipolar tersebut, Selena mengalami perubahan emosional serta perubahan suasana hati yang sangat ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Selena menjadi berubah-ubah moodnya, kadang moodnya naik secara drastis, terkadang moodnya turun secara berlebihan. Berdasarkan teori psikologi yang berkaitan dengan penyakit bipolar ini, ada teori psikoanalisis dan teori psikososial. Teori psikoanalisis adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Ini berfokus pada pengaruh konflik internal, keinginan tersembunyi, dan pengalaman masa lalu dalam membentuk perilaku dan emosi seseorang. Dalam konteks bipolar, gangguan kecemasan dan depresi, teori ini dapat menyoroti pentingnya pengolahan emosi dan mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mendasari gejala-gejala tersebut. Teori psikoanalisa menyebutkan kesehatan mental individu sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Yang ketiganya harus seimbang dalam proses pelaksanaannya. Ketika tidak seimbang, maka individu tersebut bisa mengalami berbagai macam masalah. Bipolar disorder merupakan fenomena kelainan mental yang penderitanya akan memiliki gejala perubahan mood yang sangat parah, gangguan tidur, mengurung diri dari kehidupan sosial, mudah menangis, depresi, kecemasan yang berlebihan, serta sulit berkonsentrasi dan selalu berpikir untuk bunuh diri. Seperti yang dialami oleh Selena, dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia memiliki pemikiran bahwa dia akan lebih baik jika dirinya tidak ada. Teori psikososial Erik Erikson menekankan pentingnya tahapan perkembangan psikososial dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks bipolar, gangguan kecemasan dan depresi, teori ini dapat menyoroti dampak konflik dalam tahapan perkembangan tertentu, seperti identitas, keintiman, pada perkembangan kesehatan mental, dan kemandirian. Ketika persamaan ego tidak ada, maka keberfungsian sosial akan tiada. Individu akan rentan mengisolasi diri dan memiliki pemikiran-pemikiran negatif dan destruktif. Nah, adapun terapi yang disarankan menurut pandangan psikologi yaitu ada terapi psikoanalisis psikoterapi. Terapi ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang dokter yang mengembangkan talking care. Tetapi ini didasarkan pada keyakinan bahwa seorang terapis dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan klien menceritakan tentang masalah pribadinya.
Perubahan perilaku dapat terjadi jika klien dapat menemukan kejadian-kejadian yang disimpan dalam bawah sadarnya. Terapi lingkungan adalah suatu manipulasi ilmiah yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan pada perilaku pasien dan untuk mengembangkan keterampilan emosional dan sosial. Dan yang kedua ada terapi psikososial, adalah terapi yang menggunakan keunikan manusia seperti aktualisasi diri, kesehatan harapan, cinta kreativitas, hakikat, individualitas, dan hubungan persahabatan untuk membantu perkembangan atau pemulihan kondisi psikologis manusia. Konsep-konsep utama yang dipakai dalam terapi psikososial yaitu kesadaran diri, kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, dan penciptaan makna. Semakin kuat kesadaran diri pada seseorang, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada diri orang tersebut. Nah, terapi psikososial bertujuan agar klien menyadari keberadaan diri dan makna hidupnya, mengetahui peran dan fungsinya di tengah lingkungan sosial, serta menyadari potensi-potensi diri yang dimilikinya untuk dikembangkan. Fungsi utama terapi psikososial bagi pendamping adalah sebagai alat untuk memahami klien atau individu sebagai makhluk yang memiliki eksistensi dan memiliki fungsi dan peran dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, kita akan membahas gangguan kesehatan mental tentang anxiety attack, diangkat dari analisis kasus seorang bernama Vidi Aldiano. Aldiano adalah seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, aktor, dan presenter berkebangsaan Indonesia. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1990. Saat ini ia berusia 33 tahun. Nah, penyebab dan gejala Vidi mengalami anxiety disorder adalah masalahnya dimulai saat ia memasuki dunia industri musik. Pada saat itu, ia sudah menyadari dirinya mengalami gangguan panik yang akan tetapi tidak terlalu mengganggu aktivitasnya. Karena saat gangguan panik tersebut sedang kambuh, posisi Vidi berada di rumah, tepatnya saat dia di dalam kamar. Jadi tidak banyak orang yang tahu. Masalah ini disebabkan karena Vidi seorang yang ambisius dari mulai masalah pekerjaan dan pendidikannya, dan dia juga mendapatkan tuntutan dari orang yang di sekitarnya. Maka mulai dari situ Vidi mulai stres karena terlalu banyak tuntutan sehingga jam tidur pun menjadi berkurang. Serangan kecemasan atau yang dikenal juga sebagai serangan panik atau anxiety attack adalah pengalaman intensif kecemasan yang tiba-tiba dan kuat. Serangan kecemasan biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan dan dapat menyebabkan gejala fisik dan emosional yang sangat mengganggu. Gejala serangan kecemasan dapat bervariasi antara individu seperti detak jantung yang cepat dan berdebar, napas pendek atau sesak napas, sensasi tercekik atau rasa tidak nyaman di dada, keringat berlebihan atau gemetar, sensasi pusing atau pingsan. Serangan kecemasan dapat terjadi sebagai respon terhadap situasi yang menimbulkan kecemasan atau tanpa pemicu yang jelas. Mereka dapat terjadi hanya sekali atau berulang kali. Jika serangan kecemasan berulang atau berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dapat menunjukkan adanya gangguan kecemasan seperti gangguan kecemasan umum atau gangguan panik. Nah, gejala yang dialami oleh Vidi di sini adalah ia sempat dilarikan ke UGD karena saat ingin perform dia pingsan. Dia sempat bilang kalau tiba-tiba dia menjadi sesak nafas, nggak happy, dan tiba-tiba juga nggak bisa kontrol perasaan dan pikiran. Tangan dan kakinya mengalami kesemutan. Nah, adapun teori psikologi yang berkaitan dengan anxiety attack adalah teori kognitif dan teori fisiologi. Teori kognitif, teori ini berfokus pada peran pikiran dan penilaian kognitif dalam serangan kecemasan. Menurut teori ini, serangan kecemasan terjadi ketika individu memiliki pola pikir yang distorsi atau penilaian yang tidak akurat terhadap situasi dan peristiwa tertentu. Pikiran-pikiran negatif atau kognisi yang berlebihan dapat memicu respon kecemasan yang kuat. Nah, yang kedua ada teori fisiologis. Teori ini menekankan peran sistem saraf otonom dalam serangan kecemasan. Serangan kecemasan dipandang sebagai respons fisiologis yang berlebihan terhadap situasi yang dianggap sebagai ancaman. Sistem saraf otonom yang mengatur respon fight or flight tubuh dapat menjadi hiperaktif dan menyebabkan gejala fisik yang terkait dengan serangan kecemasan. Nah, adapun teori psikologi yang berkaitan dengan gangguan anxiety attack ini adalah terapi kognitif atau cognitive behavioral therapy dan terapi psikodinamik. Teori kognitif atau CBT terapi ini fokus pada identifikasi
dan pengubahan pola pikir negatif atau distorsi kognitif yang mendasari serangan kecemasan. CBT juga melibatkan teknik-teknik pengelolaan kecemasan seperti relaksasi, pernapasan dalam, dan teknik pemusatan perhatian. Terapi ini membantu individu mempelajari strategi yang lebih adaptif untuk mengatasi kecemasan dan mengubah pola perilaku yang tidak sehat. Terapi psikodinamik. Nah, terapi ini berfokus pada pemahaman dan pengungkapan emosi yang bersembunyi atau konflik bawah sadar yang mungkin berkontribusi pada serangan kecemasan. Dalam terapi ini, individu bekerja dengan terapis untuk menjelajahi dan memahami akar penyebab kecemasan mereka, serta mengembangkan strategi adaptif untuk mengatasi kecemasan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.